Alkisah di sebuah desa bernama Jatilawang, Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki tua bersorban putih bernama Syekh Daun Jati. Syekh Daun Jati dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana dan memiliki kesaktian. Suatu hari saat bulan Ramadan tiba, terjadi wabah ulat bulu di desa Jatilawang. Ulat bulu itu jumlahnya sangat banyak dan menyebar ke seluruh desa. Warga desa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Syekh Daun Jati mengetahui wabah ulat bulu itu. Ia pun memutuskan membantu warga desa untuk mengusir ulat bulu tersebut. Monggo dibeli sayurannya, masih fresh nih. Bu. Monggo dibeli sayurannya. Bu. Panggil saya itu Nona. Siap Nona. Monggo dibeli, masih fresh nih. Beli apa sih? Kok masih fresh sih, Mas? Aduh, kok banyak bulu sih di sini ah? Iya ya, kayaknya di sini ada bulewan, tapi bulewan apa gitu. Oh, itu ada ulat bulu. Sri tolong. Aduh, gatel-gatel kan badanku. Oh, kayaknya ada ini air garam. Siapa tahu bisa ngobatin. Udah mendingan belum? Aneh banget ya. Padahal dulu nggak ada loh. Gila, ulat bulu sebanyak ini. Jangan-jangan ada hubungannya lagi sama pembantaian orang-orang Canda ini. Pembantaian. Apa namanya pembantaian di sini? Kamu belum tahu? Bertahun-tahun lalu terjadi pembantaian orang-orang yang jadi komunis di desa Jatilawang. Mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Ditangkap, diseret, lalu dipukul kepalanya hingga remuk. Menggunakan apa? Kayu jati. Ih, kecil banget sih. Terus apa hubungannya sama wabah ini? Dalmici, orang terdekat tentara yang menjadi algojo pembantaian di kampung Jatilawang, ditemukan mati mengenaskan. Kulitnya penuh bintik hitam, bengkak, dan matanya terbelalak. Dari kelopak matanya keluar puluhan ulat bulu hitam. Nah, betul tuh. Beberapa orang juga ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Setelah sebelumnya meraung-raung kesakitan, sembari berguling-guling di atas tanah. Dan juga menggaruk-garuki tubuh mereka seakan ada ulat bulu yang ada di tubuhnya. Ulat bulu ini kutukan, kata orang-orang seperti Pak Gebluk. Orang-orang yang diserang pada pagi hari akan mati malam hari. Orang-orang mengumpulkan belarak yang tersisa dan membakar ribuan ulat bulu dengan daun kelapa kering. Tapi ulat-ulat itu tak mati. Begitu dibakar, ulat-ulat itu justru seperti bertambah banyak. Setiap seekor ulat mati, begitu dibakar, ulat-ulat itu justru seperti bertambah banyak. Setiap seekor ulat terbakar dan abunya justru bermunculan banyak kali-kali. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa banyak ulat bulu di sini? Ya Allah, kenapa ya ini? Ya nih Sri, kampung ini semakin menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada datangnya maut. Ya Allah, selamatkanlah kami dari malapetaka ini. Sri, lihatlah ada yang masuk ke hutan tadi itu. Hah? Siapa? Hanya orang-orang tertentu saja yang berani memasuki hutan jadi itu. Siapakah kamu? Saya bukanlah apa yang Kisana lihat. Sekiranya Kisana bisa melihat apa yang Anda lihat, maka Sana tahu siapa saya. Tidak ada siapapun yang tahu kecuali diberitahu apa yang sepatutnya ia ketahui. Apa yang kau inginkan? Hanya orang yang terikat dunia yang memiliki ini. Kalau begitu, hentikanlah kemarahanmu. Saya tak lagi memiliki kemarahan, Sana. Wabah ini hanya untuk menyengsarakan semua orang. Apalah arti kesengsaraan bagi orang yang mengharapkan keadilan? Allah Maha Pengampun, maka mulailah memaafkan orang lain. Memaafkan bukan berarti meniadakan kesalahan.
keadilan hanya untuk orang-orang yang baik. Tapi tidak semua orang menanggung kesalahan orang lain. Diam dan membiarkan terjadinya kejahatan adalah orang-orang yang lemah iman. Tuhan tidak tidur. Saat ini berilah kesempatan orang-orang berpuasa dengan tenang. Sampaikan pesan ini kepada orang-orang yang melakukan pembantaian. Kalian tenang saja, wabah ulat bulu itu sudah musnah. Oh, jadi ulat bulu itu adalah arwah dari korban pembantaian. Ya benar, mereka datang untuk menuntut keadilan. Hanya perlu mendoakan para arwah korban pembantaian tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami memohon ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh para leluhur kami. Kami juga memohon ampun kepada arwah para korban pembantaian tersebut. Amin. Warga desa pun kembali menjalani kehidupan dengan tenang. Mereka pun tidak pernah lupa untuk menghormati para arwah korban pembantaian. Orang-orang tak pernah tahu dengan pasti siapakah gerangan orang bersorban itu. Mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Daun Jati karena telah menolong mereka dari serangan balas dendam para arwah pembantaian. Demikian kisah dari ulat bulu dan Syekh Daun Jati. Drama ini mengajarkan bahwa keadilan harus selalu ditegakkan. Meskipun itu terjadi di masa lalu, meminta maaf adalah salah satu cara untuk menebus kesalahan. Dan dengan saling memaafkan, kita dapat menciptakan perdamaian dan ketenangan. BTS, guys, kita sekarang lokasi ada di hutan rimba NTT. Tara. Siapakah kamu? Ya Motro. Kampret. Ya Motro. Ya, mereka. Mina, Hanya untuk menyengsarakan semua orang. Cek layang. Terus pembantaian arwah korban secara alam.